Halo Sagittarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November ini. Kita akan pakai Celtic Cross. Jika ada yang perlu dikonfirmasi akan dikonfirmasi. Dan karena ini general reading, ambil yang resonate dan yang bukan dan yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Kita mulai. Yang pertama, Eight of Pentacles. Oke, tadi di energi pre-shuffle-nya itu kayak ada suatu tema konflik gitu ya. Tema konflik dan tema perlu beristirahat. Tapi kita akan lebih lanjut dilihat di reading ini ya. Eight of Pentacles ini adalah kartu mastery, kartu orang yang kompeten, orang yang membangun dirinya, membangun keahliannya, atau self development gitu ya. Secara sadar membuat dirinya berkembang, membuat dirinya lebih baik, menjadi the best version of yourself gitu, dengan Eight of Pentacles ini. Kayak kamu itu satu dari beberapa zodiak gitu yang optimis, semangat, kayak apinya tuh sesuai banget sama kamu gitu, optimismenya dan semangat untuk berkembangnya itu kamu banget gitu. Lalu Queen of Wands menjadi tantangan kamu. Kenapa Fire Sign dapat Queen of Wands semua ya di tantangan? Kayak apa ya, si Fire Sign ini aku melihat kayak ada sesuatu di hidup kalian tuh ya. Kalian tuh jadi mungkin kehilangan semangat, kehilangan keceriaan kalian karena tuh kalian fire itu ceria banget gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu sampai bikin kalian kehilangan keceriaan dan semangat, aku sangat mengerti sih. Berarti itu udah levelnya maksimal sampai kalian kehilangan api kalian. Tapi ini waktunya mengembalikan itu semua jadi Queen atau King of Wands lagi. Orang yang apinya sangat besar, semangat, ceria, percaya diri, kompeten, magnetik, atraktif, bisa mengundang realita yang dia mau. Dan dengan Eight of Pentacles ini ya, aku melihat sebentar lagi apapun realita yang kalian mau itu akan terwujud. Karena Eight itu udah bentar lagi ke Ten of Pentacles ya. Bicara aspek finansial, kalian udah mendekati apapun yang mau kalian tuju. Di alam bawah sadar kalian ada Three of Pentacles. Energi Pentacles, dunia fisik kalian, ini adalah kartu kayak memulai suatu hal baru, terutama dalam bidang pekerjaan atau bisnis. Ini kartu kerjasama atau kompromi juga gitu. Tapi ini ada di alam bawah sadar kamu. Mungkin ada sesuatu nih, terutama dalam aspek kerja kamu atau bisnis kamu berkaitan dengan orang-orang di sekitar kamu. Ini kayak sebuah reminder ya, karena tadi itu di pre-shuffle-nya ada energi konflik gitu. Ini adalah sebuah reminder untuk kamu belajar kompromi dengan orang lain, belajar bekerja sama juga, terutama jika kamu berada dalam situasi yang baru atau lingkungan kerja yang baru. Lalu, yang menjadi kekuatan kamu, fokus kamu adalah Seven of Wands. Ini adalah orang yang berjuang untuk sesuatu yang dia mau ya. Terutama dengan Three of Pentacles ini mungkin kayak ada argumen dengan rekan kerja kamu atau partner bisnis kamu. Ingat, kalau misalnya suasana panas itu, kalau kita bereaksi dengan panas juga itu nggak akan menyelesaikan masalah sih menurut aku. Coba kalau misalnya antara dua orang atau beberapa orang, coba kasih ide gitu. Kita cooling down dulu nih, kalau kita sama-sama panas, yang ada kita malah berantem atau kita tonjok-tonjokan. Kita coba nenangin diri dulu, kalau kita udah tenang, baru kita ngobrol lagi. Atau kita cari nih orang yang netral untuk jadi penengah situasi ini, terutama di situasi kerja ya. Tapi ini juga bisa dalam hubungan dengan hubungan yang lain ya, misalnya pertemanan atau hubungan romantis. Coba cari orang yang cukup netral untuk menjadi penengah nih di antara kalian, dan yang bisa melihat dari dua sisi. Lalu di pas atau di waktu lampau ada Five of Pentacles. Terjadi sesuatu hal gitu, terutama ini ya dalam dunia fisik kamu, dunia finansial kamu yang membuat kamu merasa kurang, atau ini yang tadi aku bilang terjadi sesuatu di mana sangat signifikan yang merenggut kepercayaan diri kamu, semangat kamu, optimisme kamu. Itu terjadi di waktu lampau. Mungkin kamu sedang berproses ya, atau kayak tinggal sisa-sisanya doang nih, dikit lagi kelar. Di waktu yang akan datang ada Four of Wands. Ini kartu happy ya. Salah satu kartu yang temanya asik banget, yang bikin seneng. Four of Wands itu pertama, kartu komitmen yang serius. Kalau misalnya kamu punya pasangan nih, kamu bisa mengharapkan hubungan kamu berprogres lebih serius. Kalau misalnya para single, kamu bisa menemukan Four of Wands kamu. Ini juga kartu Twin Flame ya, 11-11. Lalu ini juga berbicara dengan keluarga atau rumah. Karena ini vibe-nya asik, kalau misalnya ada sesuatu nih di rumah kamu atau rumah tangga kamu, aku melihat ada sebuah progres ya, karena ini vibe-nya, ini kan agak berat ya, terus berprogres dari Queen of Wands terus ke Four of Wands gini. Ketika kamu mengeluarkan energi Queen of Wands kamu ini, kamu bisa melihat suatu perubahan di dunia realita kamu, terutama yang berhubungan dengan keluarga atau orang-orang terdekat kamu, pasangan kamu juga bisa ya. Emosi kamu, Eight of Cups, pergi meninggalkan sesuatu yang udah gak pas buat hati kamu, atau gini, pergi meninggalkan perilaku-perilaku diri kita
yang kita rasa, oh kalau aku kayak gini terus kayaknya hidup aku nggak berkembang deh. Oh kayaknya kalau aku melakukan ini kayaknya nggak baik deh buat hidup aku. Hal-hal semacam itu ya, kayak meninggalkan sesuatu hal, suatu situasi atau perilaku-perilaku tertentu menuju cahaya, menuju tempat yang lebih baik karena kita tahu di situ udah nggak baik lagi buat kita, jiwa kita udah nggak berkembang lagi. Di lingkungan kamu ada, ini adalah death ya, death card di deck ini, ada sesuatu yang berakhir dengan Eight of Cups di sini ya. Dan yang aku bilang tadi, mungkin sesuatu yang berakhir itu sangat besar. Jadi menghilangkan kepercayaan diri kamu. Tapi kayak sebentar lagi kamu menuju cahaya kamu. Kamu menemukan apalagi sinar lagi yang mengembalikan api kamu ya, sebagai fire sign, api kamu tuh nyala lagi. Dan dengan kartu death itu kayak suatu akhir, death and rebirth. Ada yang mati, ada yang terlahir kembali. Mungkin versi diri kita yang lama yang mati, ini ego kita yang mati. Dan jiwa kita berevolusi menjadi versi yang lebih baik lagi. Karena dengan sesuatu yang berakhir itu juga ada sesuatu yang baru. Itu yang perlu kamu ingat ya. Jangan sesuatu akhir itu dilihat sebagai suatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang ingin kita hindari. Karena setiap hal itu, segala sesuatu di hidup kita itu kayak ada siklusnya gitu, ada waktunya, ada yang perlu berakhir, ada yang perlu, ada satu hal yang baru yang perlu kita mulai di hidup kita. Contoh paling gampang itu lihat aja alam. Kayak alam itu tahu kapan waktunya musim hujan, musim panas, musim salju, kapan pohon itu waktunya daunnya gugur, seperti itu ya. Kayak burung-burung bermigrasi tahu kapan waktunya, karena mereka tuh yang paling tahu segala sesuatu hal itu ada waktunya. Yang ada di harapan atau yang kamu khawatirkan adalah Two of Pentacles. Kekhawatiran untuk memilih, dengan Eight of Cups di sini kayak memilih untuk bertahan dalam zona nyaman, memilih bertahan pada hal yang mungkin sebenarnya udah nggak baik buat kita, memilih untuk masuk ke zona baru di mana kita masih melihat bahwa keadaan bisa berkembang, diri kita bisa berkembang, ada sesuatu hal yang lebih baik di hidup kita. Pilihan itu ada di kamu ya, karena di sini Two of Pentacles itu ada di hopes and fears kamu, sesuatu hal yang kamu takutkan atau sesuatu hal yang kamu harapkan. Yang berikutnya, outputnya adalah Page of Swords. Ini kartu komunikasi, berbicara juga tentang maju terus pantang mundur ya. Ingat, ini kayak agak serupa dengan Queen of Wands di sini ya. Semangat, pantang menyerah, berdedikasi. Dan kalau misalnya kamu berada dalam situasi baru di mana kamu perlu adaptasi, belajar lagi, jangan merasa sombong gitu. Gue udah pernah belajar ini, gue udah pernah melakukan ini. Ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selama kita masih bernafas, masih hidup, kita akan selalu punya hal yang baru untuk kita belajar lagi, untuk kita mengerti lagi. Ya, mari kita lihat lebih lanjut. Paradise, lihat nih asik banget ya progresnya. Lihat Paradise itu happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Kalau bicara hubungan romantis ini kayak hubungan yang menyenangkan banget. Lihat ada Four of Wands di sini. Ada progresi yang baik untuk hubungan kalian, untuk keluarga kalian, apapun yang terjadi, misalnya dalam rumah tangga, dalam keluarga, atau hubungan romantis kalian, ada sebuah progresi, ada sesuatu yang menyenangkan. Juga ada hal yang membahagiakan. Ada progresi juga nih pada diri kalian sebagai individu, ada abundance yang mau datang di hidup kalian. Lalu yang berikutnya, second chakra, chakra kedua. Ini berbicara tentang ekspresi kreatif kita, berbicara tentang keberhargaan diri kita. Di sini ada Five of Pentacles ya. Ada hubungannya dengan keberhargaan diri juga kalau Five of Pentacles itu. Dan ingat Queen of Wands, keluarkan energi Queen of Wands. Queen of Wands itu orang yang percaya diri, orang yang mengerti bahwa dia pantas dapetin semua yang dia mau. Ya, lalu ini adalah sebuah ini kartu yang menggambarkan situasi sosial di mana orang-orang banyak berkumpul. Mungkin di situ kamu menemukan kesempatan-kesempatan baru, koneksi-koneksi baru, bahkan mungkin calon pasangan yang baru ya untuk kamu para single. Kita konfirmasi coba. Aku mau lihat ada apa dengan Death card di sini ya. Enggak deng, Two of Pentacles, sorry. Apa yang kamu takutkan untuk memilih, melangkah, menimbang-nimbang. Hangman, perubahan cara berpikir, menyesal. Oke. Yang membuat kamu kayak khawatir untuk melangkah atau memasuki chapter yang baru, ada Five of Cups, menengok ke belakang, penyesalan. Masa lalu itu nggak bisa berubah. Nengok ke belakang kita pun nggak akan bisa berubah. Nengok terus-terusan nggak bakal bisa berubah. Yang ada itu sebuah pembelajaran gimana kita ke depannya jadi orang yang lebih baik. Perubahan cara berpikir dengan The Hangman di sini ya. Ingat, masa lalu nggak akan pernah bisa berubah, tapi kita bisa belajar jadi orang yang lebih baik dan nggak melakukan, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, nggak melakukan kesalahan yang sama. Tadi kartu sunnya mau lompat, happy banget. Kita lihat sih
Eight of Cups di sini ya. Ini Eight of Cups-nya mau saya konfirmasi. King of Wands, Queen of Swords ya. Lihat, King and Queen of Wands sebuah divine counterpart. Bisa juga ini sebuah double konfirmasi untuk mengeluarkan energi King dan Queen of Wands kamu. Queen of Swords, jadi orang yang logik, bicara apa adanya. Kadang Queen of Swords itu kayak terlihat kejam ya, terlihat pedes omongannya. Padahal dia mengatakan yang sebenarnya. Orang tuh kadang gak menerima kalau orang jujur, kayak dibilang kasar, nyakitin, apalah gitu ya. Kadang ada orang yang gak terima dengan kejujuran seseorang. Tapi gini, mending jujur daripada kita membohongin diri kita. Karena gimana pun kita gak bisa menyenangkan semua orang. Itu yang perlu kamu pahamin ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.